Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih belajar tema 3 subtema 1. Pembelajaran ketiga yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan. Kita lihat ya bersama-sama. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan akar terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Fungsi dari akar yaitu menguatkan berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam mineral. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di dalam akar, yaitu singkong dan wortel. Jenis-jenis akar yaitu yang pertama ada akar serabut. Bentuk akar serabut kecil-kecil, halus, dan jumlahnya banyak. Tumbuhan berkeping satu atau yang disebut dengan monokotil memiliki akar serabut. Contoh tumbuhan berakar serabut yaitu kelapa, jagung, bawang, singkong, dan padi. Bentuk akar yang kedua adalah akar tunggang. Bentuk akar tunggang besar, jumlahnya sedikit, arahnya lurus masuk ke dalam tanah. Memiliki akar utama yang bercabang-cabang membentuk akar cabang. Tumbuhan berkeping dua atau yang disebut dikotil memiliki akar tunggang. Contoh tumbuhan berakar tunggang yaitu apel, jeruk, mangga, rambutan, dan sawo. Batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang yaitu yang pertama, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, mengedarkan air dan mineral yang diserap akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikutnya, daun. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Fungsi dari daun yaitu tempat terjadinya proses fotosintesis, penguapan air, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Daun dibedakan menjadi dua macam, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap dan tidak lengkap. Kita lihat ya bersama-sama. Daun lengkap terdiri atas 3 bagian yaitu pelepah, tangkai, dan helaian daun. Contoh tumbuhan yang memiliki daun lengkap yaitu adalah daun pisang. Yang kedua, daun tidak lengkap adalah daun yang hanya tersusun atas 1-2 bagian saja, yaitu bagian tangkai dan helai daun saja. Contoh tumbuhan yang memiliki daun tidak lengkap yaitu mangga. Bermacam-macam bentuk daun. Yang pertama, daun teratai berbentuk lebar dan berwarna hijau. Daun pepaya memiliki bentuk menjari. Daun padi memiliki bentuk memanjang. Daun pinus memiliki bentuk runcing seperti jarum. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bunga disebut bunga sempurna apabila memiliki benang sari dan putik. Bunga dikatakan sebagai bunga lengkap apabila memiliki semua bagian utama bunga.
Bagian-bagian bunga. Yang pertama, kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Yang kedua, mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Yang ketiga, benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala putik merupakan alat kelamin betina. Berikutnya buah. Bentuk buah yang bulat contohnya jeruk, tomat, dan apel. Bentuk buah bulat memanjang contohnya nangka, pepaya, dan cempedak. Bagian-bagian buah yaitu yang pertama, tangkai buah berguna untuk tempat melekat dan bergantung pada ranting atau dahan. Yang kedua, kulit buah berfungsi melindungi buah. Yang ketiga, daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat dimakan. Fungsi dari buah yaitu melindungi biji, menyimpan cadangan makanan, dan membantu pemencaran dan penyebaran tumbuhan. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Biji berdasarkan kepingnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, biji berkeping satu yang disebut dengan monokotil. Yang kedua, biji berkeping dua yang disebut dengan dikotil. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber makanan. Yang kedua, sumber serat untuk sandang. Yang ketiga, bahan obat-obatan. Yang keempat, sebagai sumber oksigen. Dan yang terakhir, sebagai sumber bahan bakar. Masih ingatkah kalian dengan zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil? Klorofil atau pigmen hijau berfungsi sebagai zat warna hijau pada daun dan sebagai tempat proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembentukan zat makanan atau energi, yaitu glukosa. Fotosintesis dilakukan tumbuhan alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan energi cahaya matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dari fotosintesis. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.